Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya. Saya dari kelas biologi C. Di sini saya akan menjelaskan materi yang diberikan oleh Pak Dr. Masyuri Masri, SSI MKes, yaitu studi kasus pandemi COVID-19. SARS-CoV-2 atau SARS-CoV-2 yaitu nama dari virusnya, sedangkan COVID-19 yaitu nama dari penyakitnya. Ukuran dari virus ini rata-rata 1 nanometer atau sama dengan 1/1 miliar meter, atau sama juga dengan 1 meter dibagi 1 miliar. Ukuran dari coronavirus yaitu ukurannya yaitu 26 sampai 32 kb atau 962 sampai 1184 kDa, atau biasa juga 65 sampai 125 nanometer. Virus ini terlalu kecil untuk dilihat dengan mata. Jika terkena dampak ini, maka tidak ada gas yang dapat dibau, tidak ada yang dapat diindra dengan lidah, dan tidak dapat mengeluarkan suara. Dampak pada kesehatan manusia yaitu bisa berdampak kepada kesehatan manusia. Virus ini juga dapat menular. Laju mutasinya cepat dan secara spesifik belum terantisipasi atau masih belum ada. Berdasarkan ilmu pengendalian penyakit infeksi, virus corona atau COVID-19 dapat menular dengan tiga cara penularan, yaitu pertama droplet borne atau menular dengan percikan, kedua kontak borne atau menular dengan lewat kontak, ketiga airborne yaitu menular lewat udara. Dalam kondisi reguler COVID-19 menular melalui droplet dan kontak borne. Droplet melalui percikan dan bercakap dengan jarak kurang dari 1,5 meter. Virus berada dalam percikan penderita dan masuk ke orang lain melalui mata, hidung, dan mulut. Jika penderita batuk dan menutup mulut dan hidung, lalu kemudian berjabat tangan dengan orang lain, lalu orang lain ini memegang hidung dan mata mulutnya, pasti orang itu juga akan terkena dampak dari COVID-19 ini. Hadis Amru ibnu As, Wahab itu seperti api, dan kalianlah bahan bakarnya. Saling menjauhlah kalian agar api itu tidak memiliki bahan bakar yang dapat menyulutnya, dan akhirnya ia akan padam dengan sendirinya. Amru ibnu As, atau biasa juga disebut dengan physical distancing dan lain-lain. Virus ini sangat berisiko penularan dalam sebuah kerumunan. Virus ini dapat menular melalui udara. Dalam kondisi khusus seperti tindakan medis yang menimbulkan aerosol, seperti tindakan pemberian ventilator yang menimbulkan aerosol, di mana aerosol ini menyebabkan virus menyertakan virus ke udara yang bisa pindah ke tangan medis. Mengapa
SARS-CoV-2 sangat virulen. Apakah Anda masih ingat dengan kasus Prof. Idrus, dokter mantan rektor Unhas yang positif COVID-19 yang kemudian sembuh? Dengan PCR test nanti amplifikasi virus ke-37 baru terdeteksi sampel Prof. Idrus. Hitung mikroorganisme dengan PCR. X dikali 2 pangkat N sama dengan 1. Keterangannya X yaitu jumlah awal mikroorganisme dan N merupakan jumlah amplifi khusus penyebaran. Jika mesin PCR baru mendeteksi virus ketika berjumlah 1, maka X kali 2 pangkat 37 sama dengan 1 sama dengan X sama kemudian X sama dengan 1 seper 2 pangkat 37. X sama dengan 1 per 137 miliar. X sama dengan 7 kali 10 pangkat min 12 sama dengan 0,0000000 sekian 0007 sekian jumlah viron yang ada di dalam air liur Prof. Idrus dan bisa membuat beliau positif COVID-19. Manusia yang terpapar virus yang masuk ke dalam tubuh akan dihalangi oleh imunitas hormon atau proses terbentuknya antibodi. 0 sampai 7 hari masa inkubasi SARS-CoV-2 0 sampai 7 hari tubuh belum memiliki pasukan pembunuh atau antibodi yang bekerja adalah imunitas hormon. Imunitas hormon akan bekerja dengan baik. Yang pertama yaitu makan teratur baik kualitas maupun kuantitas, madu dan jamu. Kedua, tidak terlalu capek. Ketiga, tidur yang cukup. Keempat, tidak stres atau cemas. Kelima, sinar matahari seper 2 jam disertai oleh olahraga ringan. 6. Hindari populasi termasuk asap rokok. Hindari polusi termasuk rokok. Jika imunitas hormon gagal, replikasi virus nol sampai 2 sampai 20 dan seterusnya. Replikasi bakteri 0 sampai 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 dan seterusnya. Serangan yang sangat cepat oleh virus SARS-CoV-2 sehingga imunitas hormon harus kuat dan stres yang sangat berpengaruh menurunkan imunitas humoral. PCR pendeteksi virus SARS-CoV-2 yaitu dengan menggunakan rapid test yang berupa IgM, IgG mendeteksi antibodi. Nol sampai 7 hari hasil lab atau fase 1 yaitu pertama dengan tes PCR plus, kedua IgG min, ketiga IgM min. Jika PCR min, IgM min, maka dinyatakan negatif setelah 7 hari hasil lab. Jika terbentuk pasukan pembunuh IgM sehingga PCR positif, IgM positif dan IgM negatif, fase akut
dan masih menular 7 sampai 14 hari. Kemudian dilakukan isolasi mandiri setelah 14 hari dikontrol ulang IgM, IgE, IgG dan PCR. Fase mulai masuk penyembuhan, yaitu fase ketiga. Hasil labnya PCR-nya positif, IgM-nya positif, IgG-nya positif dan PCR positif, karena PCR tidak membedakan virus hidup dan virus mati, sehingga jika IgM positif dan IgG positif, PCR positif menandakan PCR mendeteksi virus yang sudah mati. Tapi jika IgM positif dan IgG negatif dan PCR positif, itu indikator virusnya kemungkinan masih hidup. Pada fase keempat, yaitu fase pemulihan, fase covalence 21 sampai 28 hari. Jika PCR-nya positif atau PCR mendeteksi virusnya telah mati, IgG positif dan IgM negatif. Fase kelima, penyembuhan. PCR negatif, virus sudah dibersihkan. IgG plus, IgM min, jika status PCR min, IgG plus dan IgM min negatif, akan menetap seumur hidup. Tetapi jika terjadi reinfeksi, maka hanya butuh 1 hari untuk membentuk IgM. Kuman tidak berkembang biak, langsung dihantam oleh IgM. Baiklah, sampai disinilah penjelasan yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.